Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah. Kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus mencurahkan kepada kita nikmat demi nikmat sampai detik ini, sampai hari ini masih memberikan nikmat kepada kita, termasuk nikmat umur. Iya, termasuk nikmat umur. Rasulullah SAW pernah bersabda, "A'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqallu man yajuzu dzalik." Umurnya umatku itu berkisar di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari itu. Iya. Jadi umurnya Nabi Muhammad atau umurnya umatnya Rasulullah SAW itu hanya di antara 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit yang lewat dari itu. Iya. Ya mas sekalian, kalau kita lihat di zaman ini atau di waktu kita saat ini, jangankan 60-70. Iya. Baru menginjak 50 tahun saja jamaah sekalian, sudah banyak pantangan. Sudah banyak yang tidak bisa dimakan. Iya. Baru 50 kurang lebih sudah tidak bisa tiap hari makan daging kambing. Iya. Ataukah tidak bisa terlalu banyak, sudah tidak bisa terlalu banyak makan nasi. Iya. Kenapa? Gulanya naik. Iya. Atau berasnya harus beras khusus, misalnya beras merah. Ini belum sampai 60. Iya. Dan umurnya umatnya Rasulullah SAW hanya antara 60 sampai 70. Kalaupun ada lewat dari itu jamaah sekalian, jarang, sedikit. Ada yang 80, 90, 100 sedikit. Iya. Dan biasanya itu sudah kebanyakannya tinggal di rumah. Iya. Karena itu jamaah sekalian, ini nikmat umur ini nikmat yang sangat besar. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa tsumma latus'alunna yauma idin 'anin na'im. Kemudian kalian seluruhnya benar-benar akan ditanyai tentang nikmat-nikmat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan minas sihhah wal amni war rizqi wa ghairi dalik. Allah benar-benar akan bertanya kepada kalian semuanya tentang nikmat sehat, nikmat aman, dan nikmat rezeki. Di mana kalian habiskan? Iya. Umur termasuk jamaah sekalian. Allah akan tanyai umur kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan penggambaran yang sangat memilukan terkait orang yang sudah hampir mati, wafat. Iya, didatangi oleh penyesalan besar. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un. Sampai ketika maut, malakul maut, sakratul maut telah menghampiri salah seorang di antara mereka. Qala rabbirji'un. Baru mereka sadar. Iya. Sudah mau mati baru sadar. Dia pun meminta kepada Allah, wahai Rabbku, irji'un. Tolong kembalikan saya. Tangguhkan saya sebentar saja, kembalikan ke dunia. Apa tujuannya jamaah sekalian? Untuk jalan-jalan, untuk liburan, untuk bisnis? Bukan. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Pasti saya akan melakukan amal soleh yang dulu saya sia-siakan. Iya, ini orang yang sudah punya umur ini. Tapi dia menyia-nyiakan umurnya, sehatnya,
amannya, rezekinya, dia pakai untuk durhaka, maksiat, dosa di jalan Allah. Dia minta agar Allah mengembalikan sejenak saja, sebentar saja. Iya. Tapi apa kata Allah? Apa jawaban Allah? Kalla. Sekali-sekali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Sesungguhnya permintaan itu hanya semata permintaan belaka. Tidak mungkin Allah penuhi. Kenapa jamaah sekalian? Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzakh. Barzakh maknanya kata ulama ahli tafsir, ada sekat, benteng yang menghalangi orang yang sudah mati untuk kembali ke dunia. Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Jamaah sekalian, di dalam ayat ini juga terdapat bantahan untuk kelompok Hizbut Tahrir yang tidak meyakini adanya siksa kubur. Iya, perhatikan Allah katakan wa min waraihim barzakhun. Di hadapan orang-orang yang sudah mati itu ada barzakh, sekat, benteng yang menghalangi dia untuk kembali ke dunia. Kapan? Sampai kapan jamaah sekalian? Ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Jadi orang yang wafat itu tempatnya berada di barzakh, di alam kubur. Iya, ini ayat jelas membantah kelompok yang mengingkari adanya kehidupan alam barzakh, kehidupan alam kubur. Iya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Iya, mereka mengatakan kalau kita gali orang yang di kuburan itu biasa-biasa saja. Iya, subhanallah. Ini memang kalau kita mau pakai akal, jamaah sekalian. Iya. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, seandainya agama ini dengan akal, iya. Seandainya agama ini harus pakai akal, Al-Quran dan As-Sunnah, hadits-hadits yang datang dari Nabi SAW dikesampingkan, akal didahulukan, maka kata Ali bin Abi Thalib, yang harusnya diusap itu dalam syariat mas'ul alal khufain, harusnya di bawahnya. Iya, kalau kita belajar fikih jamaah sekalian, ada satu bab yang menyebutkan bab mashi al-mashi alal khufain, bolehnya seseorang mengusap di atas sepatu. Iya. Para ulama juga menyebutkan termasuk di dalamnya kaos kaki, dengan syarat dia telah berwudu sempurna sebelumnya. Untuk orang yang mukim seperti kita ini, lamanya mengusap sehari. Untuk orang yang musafir boleh mengusap selama 3 hari. Tapi apa yang diusap? Yang di atas. Kata Ali bin Abi Thalib, seandainya kita pakai akal, iya, pakai akal dong. Sebagaimana kata, iya, ada orang yang bukan ahli agama, tapi sok bijak mau berbicara agama. Ini seandainya agama pakai akal, harusnya yang diusap itu jamaah sekalian yang di bawah sepatu, di bawah kaos kaki, karena itu yang kotor. Tetapi kok ini yang di atasnya? Karena jawabannya adalah akal ini harus tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu kita bersyukur pemerintah kita telah membubarkan kelompok tersebut. Iya. Dan yang paling penting untuk menghilangkan pemikiran akidah yang menyimpang mereka, dibantah dengan ilmu. Iya. Ikhwan-ikhwan atau kaum muslimin yang sudah paham, yang sudah belajar, dia harus menjelaskan kepada umat bahwa alam barzakh itu ada, nyata, dan itulah awal persinggahan negeri akhirat. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat ini, menyempurnakannya dan menganggapnya atau menghitungnya sebagai pahala di sisinya Subhanahu wa taala. Iya, kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab
Sahih Al-Adabul Mufrad, bab birril walid al-musyrik, sudah memasuki bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Iya. Perhatikan jamaah sekalian. Orang tua kita seandainya bukan orang Islam. Iya. Dan kenyataannya kita sangat bersyukur orang tua kita itu muslim. Namun seandainya orang tua kita non muslim atau ada mu'allaf yang masuk Islam dan orang tuanya belum masuk Islam, maka dia harus tahu orang tuanya itu masih punya hak atasnya. Iya. Ini juga bantahan untuk teroris. Iya. Bantahan orang-orang untuk orang-orang yang radikal. Bantahan dari sisi mana? Syariat yang indah ini mengatur pergaulan dengan orang tua yang musyrik sekalipun. Iya, mengatur jamaah sekalian. Jadi agama Islam ini agama kelembutan, agama kasih sayang, agama yang mengajak masuk ke dalam surga, selamat ke neraka, selamat dari siksa neraka. Itu agama Islam, itu ciri khas agama Islam. Iya, karena itu orang-orang yang diajak masuk Islam mau diajak masuk surga. Iya. Kita bacakan kisah atau hadis an Sa'ad bin Abi Waqqas qala, dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau pernah mengatakan, nazalat fiyya arba'u ayatin min kitabillahi ta'ala. Pernah turun 4 ayat terkait diriku dari Al-Qur'an, kitabullah subhanahu wa ta'ala. Kanat ummi halafat. Ibuku ini pernah bersumpah. Ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu adalah seorang yang musyrik. Iya. Bukan muslim. Dia pernah bersumpah, alla ta'kula wa la tashrab. Dia tidak akan makan dan tidak akan minum hatta ufariqa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai saya meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ibunya Sa'ad ini mengancam Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau kamu tidak murtad, kalau kamu tidak meninggalkan Nabi Muhammad, kalau kamu tidak kembali kepada agama kesyirikan, agama penyembahan kepada berhala, saya tidak mau makan dan minum. Iya. Bayangkan jamaah sekalian. Diancam. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan ayat yang pertama di surah Luqman di ayat yang ke-15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan saya, maka tidak boleh kamu ikuti keduanya. Wa sahibahuma fid dunya ma'rufa, tetapi kamu tetap wajib bergaul, bersikap baik kepada keduanya di dunia ini. Iya. Perhatikan jamaah sekalian. Ini ayat yang pertama. Orang tua yang musyrik masih punya hak, apalagi orang tua kita muslim. Lebih besar lagi haknya. Iya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah yang kedua setelah perintah untuk mentauhidkannya. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap ibu bapakmu hendaklah kalian semua berbakti. Iya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ucapkanlah, doakanlah ibu bapakmu, wahai Rabbku, sayangilah, rahmatilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecilku. Ini umum, orang tua kita sudah wafat atau masih hidup, tetap terus kita doakan. Itu termasuk haknya. Iya. Jadi jamaah sekalian, kalau ada orang tua yang memaksa anaknya berbuat kesyirikan, yang tidak mungkin ada hujjah, dalil, ilmu tentang hal tersebut, fala tuti'huma, kata Allah, jangan dia ikuti keduanya. Iya. Kalau ada orang tua misalnya mu'allaf anaknya, dia bilang bonceng dulu saya ke gereja, maka tidak boleh sang anak menuruti keinginan atau permintaan orang tuanya. Karena Allah telah menegaskan, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan sekali-sekali kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan, dan dosa terbesar adalah kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu jamaah sekalian, kalau memang kita sayang kepada orang tua,
Misalnya ada orang tua atau keluarga atau kawan, keluarga kerabat dekat yang masih musyrik, kalau kita sayang kepada mereka, ajak mereka masuk Islam. Iya, ajak mereka masuk Islam. Karena itu percuma jamaah sekalian. Iya. Percuma orang itu baik, suka tersenyum, lembut kepada sesama, suka menolong, suka membantu. Kalau dia musyrik, terhapus semua pahalanya. Percuma. Iya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura." Kami datangi amalan-amalan kebaikan yang dahulu mereka lakukan di dunia. Iya, ini orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kufur kepada Allah, dulu melakukan kebaikan di dunia. Allah datangi amalannya, Allah hadapi amalannya. Kemudian apa kata Allah? Faja'alnahu haba'an manthura. Lalu kami jadikan amalannya tersebut seperti habaan. Iya. Apa itu habaan jamaah sekalian? Habaan itu debu-debu kecil yang kalau kita buka jendela kita di pagi hari, ada masuk sinar matahari itu, ada debu-debu halus itu yang berterbangan, itu disebut habaan. Seperti itu amalan orang-orang musyrik. Walaupun dia baik di dunia. Iya, Allah berikan balasan hanya di dunia, tetapi di akhirat amalan mereka seperti habaan, debu-debu kecil, manthura, yang hancur berterbangan. Iya, tidak ada manfaatnya. Makanya jamaah sekalian, kewajiban pertama harus mentauhidkan Allah. Ini syarat ibadah. Ikhlas, tulus beribadah hanya kepada Allah. Iya, makanya ketika Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Nabi mengatakan, "Ya Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab." Kamu itu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Punya kitab, punya ilmu, punya syubhat. Iya. Syubhat itu jamaah sekalian sebenarnya kesesatan, tetapi dipolesi, diperindah, dipercantik sehingga seseorang tertipu menganggap itu kebenaran. Itu syubhat. Jadi kamu itu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani di Yaman. Maka apa pesan Nabi? Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kamu sampaikan, ajarkan kepada mereka syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, ayyuhidullah, supaya mereka mau mentauhidkan Allah. Apa maknanya tauhid jamaah sekalian? Tulus beribadah hanya kepada Allah, tidak riya, tidak sum'ah, bukan karena ingin jabatan, bukan karena ingin sesuatu yang rendah dari dunia. Itu tulus dalam beribadah kepadanya. Ini dulu yang harus kita ajarkan memang. Itu syarat utama ibadah. Iya, ikhlas. Karena itu aneh jamaah sekalian. Semangat mengajak orang sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Kita syukuri itu. Iya. Sholat ibadah besar. Tapi percuma kalau orangnya masih syirik. Percuma kalau orangnya masih percaya jimat-jimat. Percuma kalau hatinya masih takut kepada penghuni gunung, penghuni lembah. Percuma semua jamaah sekalian. Iya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-65, mengingatkan Nabi Muhammad, "Walaqad uhiya ilaika", sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu wahai Nabi Muhammad, "wa ilal ladina min qablik", ini wahyu juga diwahyukan untuk nabi dan rasul sebelummu. Apa wahyunya jamaah sekalian? Lain, jika kamu, lain asyrakta, kalau kamu berani berbuat syirik. Apa itu syirik? Menduakan Allah, menuhankan selain Allah, menyekutukan Allah dengan selain Allah. Jika kamu berbuat syirik wahai Muhammad, Allah ingatkan ini dalam surah Az-Zumar, la yahbatanna amaluk. Iya, sungguh pasti benar-benar hancur amalanmu.
terhapus amal solehmu. Wala takunanna minal khasirin. Bukan sampai di situ jamaah sekalian. Sungguh benar-benar kamu pasti dan pasti termasuk orang yang celaka. Iya, ini wahyu peringatan untuk Nabi Muhammad. Seandainya beliau menyekutukan Allah. Iya. Karena itu jamaah sekalian, ini pondasi yang pertama. Dan inilah ciri pengikut Nabi Muhammad mengajak kepada tauhid. Kul, sampaikan wahai Nabi Muhammad, jelaskan, terangkan kepada umat. Hadihi sabili, inilah jalanku. Iya. Apa jalannya Nabi Muhammad? Perhatikan jamaah sekalian. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, iya, jangan cintanya hanya cuma sekali setahun. Nanti di Rabiul Awal saja baru cinta. Iya. Kita wajib cinta kepada Nabi Muhammad selamanya, seterusnya, sampai kita bersama beliau di surga. Iya. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Apa jalannya? Ad'u ilallah. Saya mengajak kepada Allah. Yaitu mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, misalnya, atau keluarga kita yang masih musyrik, yang belum masuk Islam, ajak kepada la ilaha illallah, ajak masuk Islam, jelaskan kepada mereka bahwa ini satu-satunya jalan keselamatan, ini hakikat sayang kepada keluarga. Iya. Ini syarat yang pertama. Jadi dai, ustadz, kiai, kalau mau dakwah dulu kepada tauhid. Iya. Karena itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah Kalimatut Tauhid, beliau katakan, dai yang sibuk mengajar fikih, mengajar ilmu-ilmu agama selain daripada tauhid, maka dai tersebut adalah dai yang tertipu. Iya, ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, bukan kata saya, kata beliau dalam syarah Kalimatut Tauhid. Dai yang tidak memprioritaskan dakwanya kepada la ilaha illallah adalah orang-orang yang tertipu. Iya. Karena itu jamaah sekalian, perhatikan syarat yang pertama, harus mengajak kepada jalan Allah. Kemudian syarat yang kedua, ala basirah, di atas basirah. Apa itu basirah jamaah sekalian? Ilmu yang dengannya seseorang bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu makna basirah. Tidak boleh sembarang terjun dalam dakwah. Iya, baru hijrah sudah keluar 3 hari. Iya, 4 bulan. Iya, Ustadz sudah berapa bulan Ustadz? Sudah ke IPB? Iya. Padahal baru hijrah. Perhatikan jemaah sekalian. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajir, orang yang berhijrah itu, man hajara manahallahu anhu, yaitu orang yang meninggalkan yang Allah larang. Apa yang kita mau tinggalkan jemaah sekalian? Kalau kita baru hijrah langsung dakwah, bagaimana kita mau meninggalkan apa yang Allah larang kalau kita tidak punya ilmu? Makanya orang yang baru hijrah itu harus banyak duduk, ikut majelis ilmu. Itu tugasnya yang pertama. Banyak belajar, bukan sibuk dakwah. Nanti dakwah itu tingkatan ketiga. Wal asr, innal insana lafi khusr. Allah menegaskan, demi masa, demi waktu asar, sungguh benar-benar semua manusia celaka, semua. Innal insan, al di situ, al yang menenggelamkan semua yang namanya manusia. Dia kaya kah, miskin kah, tampan jelek, tinggi jabatannya, rendah di tengah masyarakat, semua celaka illa kecuali yang memiliki 4 sifat. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Maksudnya orang-orang yang berilmu. Tidak mungkin dia beriman kalau dia tidak punya ilmu. Apa yang dia mau imani kalau dia tidak punya ilmu? Ini syarat yang pertama, yang selamat. Wa amilus solihat. Kemudian yang kedua, dia beramal-amal soleh. Jadi orang yang baru hijrah harus duduk belajar dulu. Sudah belajar, amalkan ilmunya. Kemudian yang ketiga, wa tawasaw bil haq, baru saling nasihat menasehati tentang al-haq. Apa makna al-haq? Kata Al-Baghawi rahimahullah, bil iman wat tauhid, saling nasihat menasehati tentang iman dan tauhid. Jadi tingkatannya ketiga baru dakwah. Jangan buru-buru mau dakwah. Iya. Nanti ketiga,
wa tawasaw bis sabr. Kemudian yang keempat, sifat orang yang selamat, saling mengingatkan, saling nasihat menasihati untuk bersabar. Bersabar dari mana jamaah sekalian? Bersabar dalam belajar, beramal dan berdakwah. Ini orang yang selamat dari sumpah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan akan celaka. Iya. Karena itu harus dakwah di atas ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Ana wa manittaba'ani." Yang mengerjakan ini adalah saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Mau jadi pengikut Nabi Muhammad, ikut dakwah. Iya, ikut menyampaikan tauhid, ikut menyampaikan ilmu. Tapi Ustaz, iya, ini susah. Banyak dalil-dalil yang harus dihafal. Dulu belum hafal, sekarang lupa. Iya. Bagaimana jamaah sekalian? Harus ikut dakwah supaya jadi pengikut Nabi Muhammad. Ana wa manittaba'ani. Yang dakwah itu saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Iya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, saya tidak termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi dai itu, orang yang mengajak itu tidak boleh orang yang musyrik. Tidak boleh orang yang masih punya jimat-jimat, kris-kris. Iya. Kalung-kalung, tidak boleh ikut dakwah yang begitu. Yang hatinya masih bergantung kepada penghuni laut, iya, penghuni gunung, penghuni lembah tertentu, tidak boleh ikut dakwah. Kenapa? Karena dia akan merusak. Karena itu jamaah sekalian, bagaimana caranya kalau kita belum bisa duduk mengajar, atau kita belum bisa berceramah di mimbar, atau kita belum bisa menyampaikan dalil? Jawabannya belajar, berusaha. Iya. Kalau sampai saat ini belum bisa, ikut andil, ikut bersyarikat dalam penyebaran dakwah. Sampaikan, ajak keluarga, masyarakat datang kajian tauhid. Iya. Sebarkan rekaman-rekamannya ulama-ulama, ustadz-ustadz sunnah. Ajak mereka ke majelis ilmu. Iya, ini juga masuk dalam kategori dakwah. Semua yang ikut terlibat dalam terselenggaranya majelis ilmu, tablik akbar, daurah, semua yang ikut terlibat di situ namanya dia ikut dakwah. Iya, mana dalilnya Ustaz? Harus ada dalil orang bicara, tidak boleh asal ngomong. Iya, Nabi sendiri yang mengatakan, "Man jahhaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza." Perhatikan kata Rasulullah SAW, siapa yang mempersiapkan alat-alat perangnya orang yang mau berangkat jihad, dia tidak ikut jihad, hanya mempersiapkan saja. Kata Nabi, faqad ghaza, sungguh dia telah dianggap ikut berjihad. Wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Siapa yang menanggung keluarga orang yang berangkat jihad dengan kebaikan, menanggung nafkahnya, faqad ghaza, dia juga sudah teranggap ikut berjihad. Maka kata Tabari rahimahullah, sebagaimana kata Ibnu Battal, wa fihi minal fiqh, di dalam hadis ini ada fikih besar, ada ilmu besar. Apa ilmu besarnya jemaah sekalian? Anna kullaman a'ana mu'minan ala amali birrin falil mu'in ajru mitlil fa'il atau ajru mitlil amil. Fikih terbesar, setiap orang yang membantu seorang mukmin, siapapun dia, kalau dia ikut terlibat membantu seorang mukmin untuk beramal soleh, apakah untuk terselenggaranya majelis ilmu, tablik akbar, daurah, tersebarnya pamflet-pamflet, rekaman-rekaman, semua yang membantu seorang mukmin untuk melakukan amal soleh, maka pahala untuknya sama dengan orang yang melakukannya. Iya, tidak mungkin ustadznya bisa mengajar kalau tidak ada ikhwan yang membantu. Tidak mungkin jamaah sekalian, walaupun bagaimana tingginya ilmunya ustadz. Iya, harus ada ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan.
dan semuanya sama ikut berdakwah, dianggap ikut turut menebarkan ilmu. Perhatikan dalil yang kedua. Ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad bertanya, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Wahai Rasulullah, kabarkan saya apa itu Islam, kabarkan saya apa itu iman, kabarkan saya apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjelaskan dalam hadits panjang, Jibril, sebutkan juga oleh Syekhul Islam dalam salah satu usul. Iya, Nabi jelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Di akhir hadits perhatikan kata Nabi, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu siapa yang tanya tadi itu? Iya. Kata Umar, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Iya, perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hada Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Yang datang tadi itu malaikat Jibril, datang untuk mengajarkan agama kalian. Iya, perhatikan jemaah sekalian. Siapa yang menjawab? Apa itu Islam? Nabi Muhammad yang menjawab. Apa itu iman? Nabi Muhammad yang menjawab. Apa itu ihsan? Nabi Muhammad yang menjawab. Jibril hanya bertanya. Tapi Nabi menganggap yang datang itu Jibril untuk mengajarkan agama kalian. Kenapa jemaah sekalian? Karena malaikat Jibril menjadi sebab Rasulullah SAW menyampaikan ilmu. Jadi semua orang yang menjadi sebab tersebarnya ilmu agama, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang mengerjakannya, sama dengan ustadznya, sama dengan dai-nya. Karena Nabi SAW mengatakan, man da'a ila hudan, siapa yang mengajak kepada petunjuk, iya, kana lahu mitlu ajr, kana lahu minal ajr, maka dia akan mendapatkan pahala mitlu ujuri man tabi'ahu, sama dengan pahala orang yang mengikutinya, la yanqusu min ujurihim syai'a, dan tidak mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang mengikutinya tersebut. Ini pahala jariah. Inilah amal jariah yang akan ditinggalkan oleh seorang muslim. Iya, kalau mereka mati, seseorang mati, semua amal pahala terputus. Semua jamaah sekalian. Makanya termasuk pendapat yang lebih kuat, kata Syekh Ibnu Baz rahimahullah, orang yang sudah wafat itu kalau dibacakan Al-Quran untuknya, pahalanya tidak akan sampai. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Nabi hanya mengatakan kalau kalau manusia wafat, semua pahalanya terputus kecuali 3. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Iya, tidak ada dalilnya kata Syekh Ibnu Baz orang yang membaca Al-Quran sampai kepada mayit. Dan ini tidak boleh dikiaskan karena itu perkara gaib. Dari mana kita tahu itu sampai atau tidak? Harus ada dalil. Iya. Makanya orang yang mengajak kepada petunjuk kemudian ikut orang lain, terus banyak yang ikut, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala orang-orang yang mengerjakannya tersebut. Tapi jamaah sekalian, hati-hati. Di sana ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Ada dosa yang terus-menerus mengalir sampai di alam kubur orangnya masih terus menanggung dosa tersebut. Wa man da'a ila dhalalatin, siapa yang mengajak-ngajak kepada kesesatan. Iya. Siapa yang mengajak kepada penyimpangan, kana alaihi minal wizri, maka baginya satu dosa, atau baginya dia akan menanggung dosa. Mitlu auzari man tabi'ahu la yanqusu min auzarihim syai'a, sama dengan dosa orang-orang yang mengikutinya, tidak mengurangi sedikit pun dosa orang-orang yang mengikutinya tersebut. Iya, karena itu jamaah sekalian, wanita-wanita yang membuka aurat, mereka harus berhati-hati. Iya, mereka harus berhati-hati. Kalau menjadi contoh untuk wanita-wanita yang lain sampai dia mati, maka itu akan menjadi dosa jariah baginya. Iya, ada juga dosa jariah, ada juga pahala jariah. Di mana kita tempuh, di mana diri ini berada? Apakah mengajak kepada hidayah atau mengajak kepada kesesatan? Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Ali bin Abi Thalib untuk berjihad. Iya, ini mau berjihad ini.
Nabi sudah memberikan bendera jihad kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perhatikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unfut ala rislikah." Majulah dengan tenang wahai Ali. Iya, ini juga syariat berjihad. Hatta tanzila bisahatihim, thumma da'uhum ilal Islam, sampai kamu mendekati benteng pertahanan musuh. Kemudian apa yang dilakukan? Apa dibom dulu? Iya. Bom bunuh diri atau jadi calon pengantin? Kenapa dikatakan calon pengantin ya Mas sekalian? Karena katanya kalau bom bunuh diri itu mati masuk surga dijemput bidadari. Iya. Belum selesai kitab jihad sudah turun lapangan. Dia belum sampai ke syurutul jihad, syarat-syarat jihad. Iya. Jangan keutamaannya saja yang dibaca, syaratnya juga harus dibaca. Iya. Jihad itu bersama pemerintah dan tidak boleh berjihad kepada orang-orang non-muslim yang hidup di tengah kaum muslimin yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslim. Bukan itu yang harus kita jihad. Iya. Justru mereka itu kafir mu'ahad, harus dilindungi darahnya. Yang disyariatkan untuk diperangi itu pun kalau ada kemampuan adalah orang-orang yang kafir harbi. Tidak ada terjadi gencatan senjata, tidak ada terjadi hubungan kerjasama. Iya. Banyak syarat jihad yang tidak terpenuhi, tapi dia hanya mengetahui keutamaan jihad. Mati masuk surga, dijemput bidadari. Iya. Orang yang tidak belajar terkena syubhat ini. Iya. Tadinya baik, kita kenal sabar, kesehariannya hanya rumah masjid, tiba-tiba terdaftar sebagai calon pengantin. Iya. Kalau pengantin beneran enggak apa-apa, alhamdulillah. Kita makan kambing. Tapi ini calon pengantin mati bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar dalam Islam, jamaah sekalian. Iya, dosa besar. Allah akan bangkitkan dia, kemudian Allah akan siksa dengan apa yang dulu dia bunuh dirinya di dunia. Iya. Na'udzubillah. Karena itu jamaah sekalian, perhatikan. Ketika Nabi mengutus pasukan jihad, tsumma da'uhum ilal Islam, ajak dulu masuk Islam. Iya, jangan langsung dibunuh. Iya. Kemudian mereka pun mengatakan ini jihad. Iya. Maka kita pun mengatakan kalau memang itu jihad, maka itu jihad yang bid'ah. Tidak ada tuntunannya dan menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Jihad itu ibadah, harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas dalam berjihad dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad. Baru diterima jihadnya. Bagaimana tuntunannya Nabi Muhammad dalam berjihad? Ajak dulu masuk Islam. Diajak dulu masuk surga, diajak supaya selamat dari neraka. Iya. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala. Kemudian sampaikan wahai Ali tentang hak-hak Allah yang wajib dia penuhi kalau dia sudah mau menerima Islam. Jangan langsung dibom. Iya. Kalau orang non-muslim dibom mati, belum sempat masuk Islam, masuk neraka, setan senang. Jadi jihadnya teroris, jihad menyenangkan setan. Iya. Jadi jihad itu ada syarat-syaratnya. Dan Islam agama yang lembut, agama yang santun, agama yang mulia, agama yang sempurna, mengatur setiap lini pergaulan. Iya. Karena itu jemaah sekalian, tidak boleh seseorang itu meninggalkan dakwah. Di sini Al-Bukhari rahimahullah mengatakan bab berbuat baik kepada orang tua yang musyrik. Iya. Perbuatan yang paling baik tidak ada lagi yang mengalahkan kalau kita mengajak keluarga kita yang masih musyrik, keluarga kita yang belum masuk Islam untuk masuk ke dalam Islam. Itu bakti, itulah bukti cinta terbaik, cinta terbesar kepada keluarga. Iya. Karena itu jamaah sekalian, terakhir. Iya. Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda Yahudi. Iya. Jadi tugasnya dai itu begini, tugasnya menyelamatkan orang dari api neraka. Nabi menjenguk pemuda Yahudi, sudah mau mati nih, sakit dia. Kata Nabi, aslim, masuk Islam. Fadadara ila abihi wa huwa jalisun 'inda ra'sihi. Maka pemuda Yahudi ini
menengok ke bapaknya. Maksudnya dia minta kode bagaimana ini? Terima tidak Islam? Yahudi itu tahu jamaah sekalian, Islam itu benar. Iya, tahu Islam itu benar, Yahudi. Allah sendiri yang mengatakan, mereka sudah jauh-jauh sebelum Nabi berhijrah menunggu di Madinah. Karena mereka tahu bahwa Nabi terakhir itu adalah Nabi yang tempat hijrahnya di Madinah. Iya, tapi kenapa dia menolak Islam? Mengingkari Rasulullah SAW? Hasadan min anfusihim. Karena hasad, dengki yang ada dalam jiwa-jiwa yang busuk mereka. Iya, karena itu jamaah sekalian, hasad itu sangat berbahaya. Termasuk sifat yang menghalangi seseorang menerima kebenaran. Itu hasad. Iya. Hasad ada dua tingkatan. Ada yang paling parah, ada yang mending tapi tetap parah. Yang paling parah itu seseorang benci kalau orang lain dapat nikmat dan dia mau kalau orang itu atau nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Itu hasad yang paling parah. Dia benci dan dia inginkan nikmat itu hilang. Ada hasad yang mending tapi tetap juga hasad. Dia sekedar benci. Dia tidak inginkan nikmat itu hilang pada saudaranya, tapi dia sekedar benci. Kenapa dia beli mobil itu? Iya. Kenapa dia sudah nikah lagi? Maksudnya habis berpisah nikah lagi. Iya. Dia hasad, dia tidak senang, benci. Ini tingkatan yang mending, tapi siapa yang punya kebencian, maka dia sudah hasad kepada nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya. Karena itu jamaah sekalian, orang Yahudi itu menolak Rasulullah. Dia mengatakan, yang kami tunggu bukan nabi itu. Iya. Yang kami tunggu bukan nabi dari orang Arab. Bukan itu nabi yang kami maksud. Dia pun ingkari Rasulullah SAW, padahal ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, orang-orang Yahudi itu mengenal betul kebenaran Nabi Muhammad seperti dia mengenal anak-anak mereka sendiri. Siapa yang tidak mengenal anak-anak mereka jamaah sekalian? Iya. Tidak ada orang tua yang tidak mengenal anak-anak mereka. Begitulah pengenalan Yahudi terhadap kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Karena hasad, dengki, iri menghalangi untuk beriman. Tapi apa kata bapaknya orang Yahudi ini, pemuda Yahudi ini yang dijenguk oleh Rasulullah? Ati Abul Qasim. Taati Abul Qasim, taati Nabi Muhammad, masuk ke Islam. Iya. Dia pun mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan hadits ucapan Nabi SAW. Alhamdulillahilladzi anqadahu minan nar. Segala puji hanya milik Allah yang satu saja, telah menyelamatkan dia dari api neraka. Pemuda Yahudi sakit, disakit kematiannya. Dia belum pernah beribadah. Belum pernah beribadah jamaah sekalian. Yahudi belum pernah menyembah Allah. Setiap hari melakukan kesyirikan, setiap hari mencelah syariat Allah. Tapi di akhir hidupnya dia menerima syahadat. Nabi katakan dia selamat dari neraka. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana lagi kita? Alhamdulillah yang sejak kecil sudah Islam, sudah muslim. Iya. Sudah mengenal dakwah tauhid, sudah mengenal dakwah sunnah, sudah meninggalkan kesyirikan, menegakkan tauhid. Tentu insyaallah taala lebih pantas lagi diselamatkan dari api neraka. Iya, karena itu jamaah sekalian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam ini, nikmat hidayah ini. Iya, ini mungkin secara ringkas yang bisa kita jelaskan pada malam hari ini. Kalau masih ada waktu kita tanya jawab, tapi kalau tidak ada kita tutup. Iya, ini wallahu taala alam. Assalamualaikum. Gimana Ustaz kalau misalnya ada keluarga atau orang tua kita pada saat itu yang sering melakukan kesalahan, melakukan sesuatu hal yang menurutnya bahwa itu adalah kewajiban. Kemudian apakah kita masih bisa memohonkan ampun kepada
Iya. Jemaah sekalian, orang yang melakukan kesyirikan itu kalau dia asalnya muslim, maka tidak boleh kita katakan dia murtad kecuali terpenuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalang. Iya. Harus terpenuhi syarat-syarat pengkafiran dan hilang penghalang-penghalang pengkafiran. Di antara penghalang kekafiran adalah al-jahl. Belum tahu, belum sampai ilmu kepadanya. Iya, itu termasuk penghalang seseorang dikafirkan. Kalau dia tidak tahu. Iya. Jangan lagi ada yang mengatakan kamu murji'ah kalau begitu. Iya. Ini banyak-banyak juga, lain-lain juga dia. Kalau kita bilang ada udzur bil jahl, ada udzur karena bodoh, karena tidak tahu, belum sampai ilmu, dia katakan kamu itu murji'ah. Iya, apa itu murji'ah jemaah sekalian? Iya. Murji'ah itu kalau orang sudah beriman, dia mau melakukan dosa, maka dosanya tersebut tidak mempengaruhi imannya. Tetap imannya stabil. Itu murji'ah. Dia pun menuduh ahli sunnah sebagai murji'ah. Iya. Maka Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, salah seorang mufti Mekah, mengatakan bahwa kita itu kalau terpenuhi syarat-syarat orang tersebut kafir, maka kita katakan dia kafir. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat dia kafir, maka jangan kita katakan dia kafir. Gampang saja. Iya. Jadi tidak perlu menuduh murji'ah. Kalau terpenuhi syarat, maka kita yakin dia kafir. Kalau tidak terpenuhi syarat, maka kita tidak boleh katakan dia kafir. Karena kaidah yang disebutkan oleh ulama, al-yaqin la yazulu bisyakkin. Yang namanya keyakinan itu tidak akan pernah hilang karena keraguan. Iya. Tadinya saya yakin. Saya sholat maghrib 3 rakaat. Tiba-tiba habis sholat, keluar sampai ke rumah, ada bisikan. Kamu tadi kurang 1 rakaat. Iya. Maka para ulama menjelaskan, yakinnya kita di awal tidak akan hilang, tidak berpengaruh dengan keraguan yang datang berikutnya. Amalan sudah selesai. Keraguan yang datang setelahnya tidak dianggap lagi. Kita hitung itu sebagai was-was setan. Iya, tidak dianggap. Jadi muslim yang meninggal mungkin pernah terjatuh ke dalam kesyirikan. Kalau dia belum paham, maka tidak boleh kita katakan dia murtad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak mungkin menyiksa sampai kami mengutus para rasul. Iya. Jadi jamaah sekalian, seandainya ada keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal pernah melakukan satu kesyirikan, tapi kita tidak yakin. Bahkan mungkin jadi kita tahu bahwa orang tua kita tersebut atau kerabat kita tersebut belum sampai ilmu kepadanya. Iya. Dia belum tahu hukumnya, maka boleh kita mohonkan ampun, boleh kita beristighfar. Iya, semoga Allah memaafkan dia dan memberikan udzur pada kejahilannya. Karena itu jamaah sekalian terakhir, iya, seorang yang sudah putus asa di tengah padang pasir, iya, sudah putus asa menunggu tunggangannya. Tiba-tiba Allah hadirkan tunggangannya di hadapannya. Apa yang dia katakan? Ya Allah, Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Kalimat kekufuran. Engkau adalah hambaku, saya adalah Tuhanmu. Tapi Nabi tidak katakan dia kafir. Nabi katakan karena senangnya tersebut menutup akalnya sehingga salah ucap. Jadi ada orang yang melakukan kekufuran tidak boleh dihukumi kufur karena tidak sengaja atau belum sampai ilmu kepadanya. Iya, kecuali kalau memang dia hidup di tengah kaum muslimin, ada ustadz yang bisa mengajar, ada juga internet, medsos yang sudah sampai dakwah-dakwah tauhid, tapi dia tetap melakukan kesyirikan, dia memang yang tidak mau. Maka orang yang seperti ini tidak diberikan udzur. Tapi selama kita yakin bahwa keluarga kita, kerabat kita masih muslim dan dia belum tahu hukumnya, maka kita berharap Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita untuk memohonkan ampun. Dan Syekh Shalih Al Fauzan juga pernah ditanya
orang yang disiksa di dalam kubur, kalau terus didoakan oleh anaknya, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia sehingga Allah Subhanahu wa taala menghentikan siksa kuburnya tersebut, apalagi dia seorang muslim. Ini jawaban Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Wallahu taala alam. Jamaah sekalian, sudah masuk waktu Isya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.